Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, guru prakarya dan kewirausahaan SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, kenapa kita harus belajar prakarya? Karena prakarya itu adalah modal awal kita menuju seorang pengusaha. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar kembali tentang prakarya dan kewirausahaan ya. Jadi minggu lalu kita udah membahas gimana sih administrasi dan pemasaran serta rencana kegiatan pengolahan makanan internasional. Nah, hari ini kita akan bahas gimana teknik pembuatan proposal, yang dimana kita akan bahas gimana konsep kita untuk membuat proposal kegiatan dari usaha kita, ataupun juga kita membuat yang namanya proposal sponsorship. Nah, biasanya proposal sponsorship ini dipergunakan ataupun kita gunakan sebagai seorang usaha untuk mencari sponsor dalam membantu pendanaan untuk usaha atau pengembangan usaha yang kita olah. Nah, kita akan mulai ya. Jadi sebelum kita membahas gimana sih teknik pembuatan proposal itu, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari proposal. Nah, jadi di sini kita akan bahas definisinya. Jadi, proposal adalah rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang ingin dilakukan. Jadi, proposal itu sebenarnya suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar, dan dapat juga dinyatakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai usaha atau proyek baru, dan dapat dikatakan bahwa proposal usaha merupakan dokumen tertulis yang berisi mengenai usaha yang sedang direncanakan. Nah, itulah tadi definisi dari proposal. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah bentuk proposal ataupun jenis proposal. Nah, bentuk ataupun jenis proposal yang pertama itu adalah proposal rencana kegiatan. Nah, proposal rencana kegiatan ini biasanya dibuat oleh seorang usaha dalam rangka merencanakan sebuah event ataupun kegiatan yang akan direncanakannya, kemudian dalam bentuk organisasi. Nah, biasanya proposal rencana kegiatan untuk organisasi itu biasanya untuk pengurusan dan kepanitiaan dalam suatu event. Kemudian untuk proposal kegiatan itu biasanya rencana itu berisi tentang rencana kegiatan yang akan dibuat. Kemudian bentuk proposalnya sangat tematis dan tahapan pengerjaannya itu sangat sederhana dan tidak terlalu rumit. Kemudian proposal rencana kegiatan biasanya ditawarkan ke pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan yang akan direncanakan. Nah, contoh rencana kegiatan itu misalkan dalam bentuk organisasi itu misalkan proposal acara event, misalkan maulid ataupun Syarad Mi'raj. Nah, itu untuk proposal rencana kegiatan. Nah, bentuk proposal yang kedua yaitu adalah proposal penelitian. Nah, biasanya proposal penelitian ini berhubungan dengan skripsi, tesis, dan magang. Jadi, proposal penelitian berhubungan dengan sebuah hasil penelitian yang kita buat. Nah, yang ketiga itu adalah proposal bantuan dana atau sponsorship. Nah, biasanya proposal bantuan dana atau sponsorship ini biasanya berisi tentang rencana ataupun proyek. Nah, jadi di dalam proposal bantuan dana ini biasanya berisi tentang gimana sih cara kita menjelaskan suatu event ataupun suatu rencana usaha yang akan kita buat, di mana kita mengajukan kerjasama. Jadi di sini seperti bentuknya bukan hanya untuk menawarkan ataupun memohon bantuan saja, tapi mekanismenya seperti kita membuat sistem kerjasama. Nah, selanjutnya kita akan bahas faktor penyusun dalam proposal. Nah, faktor penyusun dalam proposal itu yang pertama adalah tujuannya itu harus yang realistis. Kemudian bentuknya itu harus fleksibilitas. Lanjutnya itu dia batasan waktunya itu jelas sampai kapan untuk batasan proposalnya. Kemudian kita juga harus komit dengan apa yang telah kita cantumkan di dalam proposal yang telah kita buat.
Nah, berikutnya kita akan membahas tentang gimana sih petunjuk dalam penyusunan proposal. Nah, yang pertama adalah kita harus menetapkan jenis usaha apa yang diinginkan. Kemudian, kita menetapkan aspek produk yang akan kita buat. Kemudian, menetapkan aspek pemasaran produknya. Selanjutnya, menetapkan aspek teknis penyaluran produknya. Dan menetapkan aspek organisasi dan manajemen dari event. Kemudian, menetapkan aspek yuridisnya. Kemudian itu kita melaksanakan aspek administrasinya, mengetahui aspek sumber keuangannya, dan mempelajari aspek kebijakan pemerintah daerah, serta mempelajari aspek andai atau analisis dampak lingkungan. Nah, kemudian kita akan bahas gimana sih bentuk kerangka proposal. Nah, bentuk kerangka proposal itu terbagi atas 3 bagian ya. Nah, bagian pertama itu adalah pendahuluan, di mana pendahuluan itu berisi tentang latar belakang, dasar pemikiran, dan tujuan. Sedangkan rencana kegiatan itu terdiri dari jenis dan tema kegiatan, target atau sasaran kegiatan, waktu dan tempat, kemudian susunan kepanitiaan, susunan acara, dan anggaran dana. Dalam proposal, kemudian bagian ketiga itu adalah penutup. Nah, namun dalam proposal biasanya mulai dari susunan kepanitiaan, susunan acara, dan anggaran dana itu biasanya mencakup berhubungan untuk lampiran. Nah, jadi bukan kembali ya. Jadi di situ harusnya itu yang terlampir itu adalah mulai dari susunan kepanitiaan hingga anggaran dana ya. Kemudian kita akan membahas selanjutnya itu adalah sebelum kita bahas tentang satu persatu detail gimana sih bentuk dari kerangka proposal, kita harus bahas dulu yang pertama itu adalah halaman sampul atau judul, bisa kita bilang, ataupun juga cover. Nah, dalam hal ini, jadi halaman sampul atau judul atau cover ini biasanya berisi tentang nama atau judul kegiatan yang akan kita buat, kemudian lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir itu biasanya berisi tentang penyelenggara yang bermaksud mengadakan kegiatan. Jadi untuk halaman sampul atau judul atau cover ini biasanya terdiri dari kembangan style khusus untuk sampul dan kemasan proposal. Nah, jadi desain di sini termasuk kostum, pilihan font, seni sampul, dan grafis. Nah, ilusi dan bahkan gambar, bagian unik dan style paragraf, dan menjilidnya yang rapi. Kemudian, kita juga sebagai seorang yang mau menawarkan proposal itu buatlah seluruh kemasan bentuk proposal kita itu dengan sederhana dan simpel, tapi tampak resmi. Bagian sederhana dari pendekatan tersebut berarti tidak repot dengan banyak font dan stylenya. Nah, itulah untuk halaman sampul. Maka berarti kita bisa lanjut ke tentang makna dari kerangka proposal. Nah, tadi dalam kerangka proposal yang pertama itu kita akan bahas di sini buat unsur-unsurnya ya. Jadi unsur satu-satu akan kita bahas dari kerangka proposal. Nah, unsur pertama tadi untuk di pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian dasar pemikiran, kemudian nanti ada tujuan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini biasanya dimaksudkan adalah kesenjangan antara fakta yang ada dan apa yang seharusnya. Dan penulisannya biasanya bersifat umum ke khusus. Jadi latar belakang ini berisi tentang hubungan gitu kan, ataupun kita menjelaskan secara detail berdasarkan fakta yang ada. Jadi gimana sih konsep umumnya, kemudian sampai mengerucut ke khusus di mana yang berhubungan dengan event yang akan kita buat. Nah, selanjutnya itu adalah dasar pemikiran. Nah, dalam hal ini dasar pemikiran itu biasanya berisi pokok-pokok pemikiran akan perlunya melaksanakan kegiatan tertentu ini. Nah, secara umum untuk dasar pemikiran itu esensinya itu berisi latar belakang yang berhubungan dengan latar belakang atau kesenjangan ya. Kemudian dia biasanya berhubungan dengan terdiri dari 3 tahapan ya, bisa berhubungan. Jadi untuk dasar pemikiran ini berhubungan dengan isi pendahuluan, kemudian isi proposalnya, kemudian akhirnya itu adalah penutup. Nah,
Berikutnya adalah tujuan kegiatan atau tujuan di sini ya. Jadi tujuan menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan yang akan kita buat. Nah, biasanya tujuan itu mengenai kenapa dan untuk apa kegiatan tersebut direncanakan. Lalu tujuannya itu dapat terdiri hanya satu tujuan biasanya. Kemudian tujuan itu lebih dari satu urutan dari yang terpenting hingga yang kurang terpenting. Kemudian, dalam bentuk tujuan, itu harus berisi yang bentuknya relevan dan atau tujuan dari kegiatan ini harus relevan dengan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya. Jadi harus berkesinambungan gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah jenis kegiatan. Nah, untuk jenis kegiatan itu sama dengan bentuk atau nama kegiatan yang akan kita buat. Juga bisa berupa rangkaian kegiatan. Nah, yang berikutnya itu adalah tema kegiatan ya. Jadi untuk mulai dari jenis, ini kita sudah masuk di tahap isi dari kerangka proposal. Nah, jadi tema kegiatan itu berisi inti-inti kegiatan atau tagline ya, tagline kegiatan yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan bahas gimana sih lanjutan unsurnya itu adalah target atau sasaran. Nah, target atau sasaran ini berupa peserta yang akan diikutsertakan dalam kegiatan tersebut. Nah, sasaran ini biasanya berisi tentang siapa yang menjadi sasaran dari kegiatan yang akan direncanakan. Kemudian, kita juga buat pengelompokan sasaran ini ke dalam ke segmen-segmen yang sesuai dengan bentuk kegiatan yang akan kita rencanakan. Kemudian, sasaran di sini harus relevan dengan tema dan bentuk kegiatan yang kita buat. Kemudian, unsur selanjutnya adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, kenapa perlu ada dalam proposal waktu dan tempat pelaksanaan? Ini adalah bentuk dari faktor untuk komitmen. Nah, jadi kita harus komit dengan apa yang kita buat di dalam proposal. Makanya kita perlu mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan. Di mana waktu dan tempat pelaksanaan ini merupakan kapan waktu kegiatan tersebut dan di mana tempat pelaksanaan kegiatan itu harus ditulis dengan jelas. Nah, kemudian dalam proposal, nah ini yang bentuk dalam lampiran tadi ya, tapi masih berhubungan dengan isi kerangka proposal. Nah, jadi yang pertama itu adalah susunan kepanitiaan. Biasanya, para penyusun proposal dari suatu tim perlu menyeleksi kualifikasi dan bobot orang-orang yang duduk sebagai panitia pelaksana dalam kegiatan yang direncanakan. Hal ini untuk menjamin kelancaran jalannya suatu kegiatan. Nah, biasanya susunan kepanitiaan ini isinya susunan panitia yang sudah dibentuk. Kemudian tujuan dari susunan panitia ini adalah agar pihak yang ditawari untuk bekerja sama tahu dengan siapa mereka bekerja sama. Kemudian, susunan panitia yang umumnya itu mulai urutannya dari penanggung jawab, kemudian panitia pengarah atau SC ya, disingkat. Kemudian panitia pelaksana, kemudian ketua panitia atau ketua pelaksana, lanjutnya sekretaris, bendahara, dan lanjut ke seksi-seksinya. Nah, itulah untuk bentuk susunan kepanitiaannya. Selanjutnya kita masih berhubungan dengan unsur ya, jadi masih isi itu adalah anggaran biaya ya. Jadi anggaran biaya itu masih berhubungan dengan isi kerangka proposal, tapi terdapat pada lampiran biasanya. Namun, terkadang ada juga proposal yang mencantumkan susunan acaranya. Nah, jadi susunan acara dalam hal ini itu harus jelas ya, dan terperinci mulai dari waktu, tanggal, dan juga bentuk kegiatannya apa di setiap momen-momen itu aja. Nah, kemudian susunan selanjutnya itu adalah anggaran biayanya. Nah, anggaran biaya itu adalah penyusunannya harus logis dan realistis, serta harus memerhatikan keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan. Nah, biasanya anggaran biaya ini berisi rincian pemasukan, pengeluaran, dan jumlah kekurangan dana. Kemudian, anggaran ini dapat di-breakdown dengan merancang anggaran dana masing-masing seksi kemudian ditotal secara keseluruhan. Jadi, biasanya itu dia per bidang itu dia
memiliki anggaran dananya masing-masing, kemudian di akhir itu digabungkan kira-kira berapa dana yang diperlukan. Nah, dia menggunakan pakai sistem penyusunan anggaran yang sederhana, tapi rapi, jelas, dan rinci. Kemudian, anggaran biaya biasanya di markup antara jumlah dana kebutuhan real dengan dana kebutuhan yang terlampir di proposal. Nah, biasanya markup-nya ini ataupun datanya ini biasanya harus realistis ya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini berfungsi menekankan bahwa proposal diajukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian, penutup itu isinya kalimat penutup yang menyatakan harapan dan dukungan kepada semua pihak agar terkait untuk terlibat. Jadi, biasanya penutup juga di bawahnya itu ditandatangani oleh ketua pelaksana atau ketua panitia dan mengetahui penanggung jawab kegiatannya, atau biasanya juga antara ketua panitia dengan sekretarisnya. Nah, itulah tadi unsur-unsur dari proposal ya. Kita lanjut, berikutnya itu kita akan membahas tentang yang namanya bagaimana membuat proposal kegiatan yang baik. Nah, kita kan menjabari itu tentang gimana bentuk kerangka proposalnya dan mendetail ya. Jadi kita akan bahas gimana sih bentuk ataupun cara membuat proposal kegiatan yang baik. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan dalam proposal kegiatan itu yang pertama, penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang yang ahli dalam menyusun proposal. Sebaiknya memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Kemudian, penyusun proposal mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan, yaitu berupa bahan-bahan hasil kesepakatan seluruh panitia. Kemudian, menyusun draft proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis. Kita juga harus mengetahui proposal ini dibicarakan dalam forum musyawarah untuk dibahas, direvisi, dan disetujui. Nah, selanjutnya kita juga harus memperhatikan gimana sih buat proposal yang telah disempurnakan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Kemudian, proposal diperbanyak dan didistribusi kepada pihak-pihak yang dituju, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, kita akan bahas gimana sih manfaat dari proposal itu, biar kita bisa lebih memahami dan lebih yakin untuk membuat proposal dan tahu arahnya kemana. Nah, jadi manfaat proposal yang pertama adalah menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut, kemudian menjadikan rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberi dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang disebut proposal sponsorship. Nah, proposal sponsorship ini kita perlu tahu dulu nih gimana sih membuat proposal sponsorship yang baik. Apakah proposal sponsorship dengan proposal rencana kegiatan ini sama bentuknya atau mungkin ada perbedaan? Nah, kita akan mulai bahas ya. Di sini kita akan coba membahas ya perbedaan antara proposal kegiatan dengan proposal sponsorship. Nah, yang pertama, proposal sponsorship ini itu dia sangat unik ya, karena inti dari sponsorship adalah kerjasama, bukan donasi. Kemudian fokusnya pada keuntungan untuk sponsor ketimbang pada keuntungan pihak penyelenggara. Nah, apa yang akan mereka dapatkan jika mereka mensponsori kegiatan kita? Kemudian, perbedaannya lagi selanjutnya itu adalah biasanya berisi tentang bentuk-bentuk penawaran kerjasama kepada pihak sponsor, lalu ada format perjanjiannya. Biasanya, kalau pada proposal sponsorship itu ada kategori sponsor utama atau tunggal, sponsor pendukung, dan sponsor partisipan ataupun mitra. Nah, itu tadi kita sudah membahas apa sih perbedaan antara proposal rencana kerja, rencana kegiatan dengan proposal sponsorship.
Nah, kita akan membahas selanjutnya itu adalah hal yang membuat pihak sponsor tertarik. Nah, yang pertama itu skala kegiatannya itu harus besar. Kemudian kegiatannya juga menarik dan marketable. Selanjutnya itu biasanya sponsor itu harus diberi kesempatan untuk menjual atau promo atau publikasi produknya, di mana sebuah sponsornya itu dimana kita memberi kepada pihak sponsor itu sebuah stand, spot acara, pemasangan media promo dan sebagainya. Kemudian dalam proposal sponsorship biasanya ada kategori sponsor utama atau tunggal, sponsor pendukung, dan sponsor partisipatif atau mitra. Selanjutnya urusannya mudah dan tidak berbelit-belit ya gitu untuk pihak sponsornya. Kemudian panitianya atau humasnya bisa meyakinkan pihak sponsor bahwasanya event ini bisa menguntungkan pihak sponsor. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah hal yang perlu diperhatikan dalam proposal sponsorship. Nah, yang pertama itu adalah penyelenggara, di mana itu siapa. Ini berkaitan dengan kredibilitas penyelenggara di mata sponsor. Yang kedua, jenis kegiatannya. Jadi, jenis kegiatan apa yang akan diselenggarakan. Hal ini berkaitan erat dengan pengambilan keputusan pihak sponsor. Apakah kegiatan yang dilakukan akan berkaitan erat dengan produk yang dihasilkan sponsor. Nah, kemudian penonton atau peserta. Nah, biasanya dalam proposal sponsorship, pihak sponsor akan lebih memperhatikan berhubungan dengan skala jumlah peserta dalam event itu, kemudian tempat penyelenggaraannya di mana, dan waktu penyelenggaranya. Selanjutnya, bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Nah, hal berikutnya yang perlu kita perhatikan dan kita pertimbangkan untuk membuat proposal sponsorship itu yang ketujuh adalah mencantumkan kontraprestasi ya kepada pihak sponsor sebagai ganti sponsorship yang diberikan. Kemudian lampirkan gambar atau video atau clipping koran dari kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan. Kemudian kita juga harus sertakan kontak person dari kegiatan tersebut yang mengerti dengan baik tentang detail acara tersebut. Lalu kita juga harus membuat bentuk presentasinya, kemudian follow up-nya, dan terakhir kita dalam bentuk proposal sponsorship itu harus membuat LPG kegiatan dari event ini. Nah, jadi yang terakhir akan kita bahas adalah tips-tipsnya gimana sih bisa buat proposalnya. Nah, yang pertama, buatlah proposal yang efektif dan efisien tetapi tidak meninggalkan sisi kualitasnya. Kemudian, buatlah desain yang simpel tetapi meaningful. Nah, kemudian buatlah tema desain desain proposal kita itu sangat sistematis ya. Nah, supaya dari mulai cover hingga konten akan memiliki desain yang sinergis. Kemudian, cover itu merupakan pintu gerbang menuju kesuksesan selanjutnya. Maka buatlah desain cover yang sangat menarik atau eye-catching. Nah, selanjutnya itu adalah desain halaman kontennya itu menyesuaikan tema. Jangan terlalu komplit atau terlalu complicated ya, karena nanti akan memecah fokus kaca. Gunakan warna yang sangat soft untuk di dalam proposal. Kemudian setelah proposal jadi, maka lakukanlah proofreading untuk menghindari kesalahan penulisan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat ya belajar pengusaha muda, dan jangan lupa like, kemudian komen, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.